Shalom saudara, saat ini saya berada di deretan cottage dengan gaya arsitektur rumah gadang. Seperti kita ketahui, rumah tradisional di Sumatera Barat terdiri dari bangunan yang besar dan ada banyak kamar. Tetapi di deretan cottage dengan arsitektur rumah gadang ini terdiri dari satu kamar masing-masing. Dan saya percaya bahwa di setiap rumah itu kita punya kenangan yang indah. Sehingga ada ungkapan yang sangat terkenal, there is no place like home. Saya akan bacakan di dalam Yesaya 32 ayat 18 berbunyi begini. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di peristirahatan yang aman. Dan tempat ini sungguh tentram, sungguh asri, sungguh damai. Kiranya setiap orang bisa beristirahat dengan baik, dan biarlah kami bisa mendapatkan kesegaran baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, di bulan Juli ini tema bulanan kita adalah Dare to Try atau berani mencoba. Banyak orang yang takut mencoba, sehingga ada yang berkata kalau kita takut mencoba malah tidak bisa berhasil. Tetapi kalau saat kita berani mencoba, meskipun kita mungkin mengalami kegagalan, saat kita tekun dan mengulang-ulang kembali, maka ada kemungkinan kita akan berhasil. Kita mengenal juga istilah genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Artinya apa? Meskipun punya ilham yang luar biasa, inspirasi yang luar biasa, tetapi itu hanya 1%. Yang 99% adalah usaha keras dan berkeringat. Oleh sebab itu, mari kita juga belajar dari Ishak bahwa ketika dia berada di tanah yang kering, dia tetap menanam dan hasilnya dia bisa panen 100 kali lipat. Mari biasakan untuk berani mencoba dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita agar kita bisa berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya katakan Shalom. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah dari rumah secara online. Bila setiap kita, baik yang di tempat ini maupun di rumah, boleh menyiapkan hati kita, membuka hati kita. Mari berikan hatimu yang terbaik untuk menyembah Tuhan kita, karena Dia sahabat kita yang paling setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami buka hati kami untuk Engkau Bapa kami yang baik. Roh Kudus, biarlah Engkau yang menjamah setiap hati dan kehidupan kami pagi hari ini. Karena kami sangat percaya, di saat kami membawa penyembahan kami kepada Engkau, maka Engkau melawat setiap kami, memulihkan setiap hati yang luka, menyembuhkan setiap sakit penyakit kami, memberikan kekuatan yang baru atas setiap kami yang lemah. Karena kami percaya di dalam kuasa Tuhan ada mujizat yang Kau sediakan untuk setiap kami pagi hari ini. Kami buka hati kami untuk Engkau Bapa. Biarlah Engkau yang bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan pada akhirnya. Dan kami percaya karya Roh Kudus nyata dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Mari setiap engkau yang percaya bersama saya katakan, amin. Mari bersama-sama kita belajar lagu ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari bersama nyatakan kami perlu Engkau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku
Jangan Engkau datang dengan rutinitas biasa, tapi benar-benar satu kerinduan untuk menyembah Tuhan kita. Jangan pernah engkau ragukan Tuhan kita, sebab Dia Allah kita yang setia. Firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 berkata, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Mari setiap engkau yang percaya di Allah kita yang setia, hanya Dia yang satu-satunya yang bisa kita andalkan pagi hari ini. Mari bersama angkat kedua tangan kepada Tuhan, mengangkat tangan dan engkau berserah penuh hanya kepada Tuhan saja. Mari angkat hatimu menyembah Tuhan kita. Shiki bara 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 kira mana
ambil waktu berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari setiap kita berdiam diri. Kita yang melayani setiap jemaat Tuhan depan ini, berdiam diri di hadapan Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Satu-satunya yang ku harapkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku harapkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku harapkan, satu-satunya yang ku percaya. Katakan Engkau sumber pengharapan, sumber satu-satunya Tuhan. Katakan Engkau Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan menyembuhkan, Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya pagi hari ini setiap kami dipulihkan, diberkati, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang percaya bersama saya katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang benar, gunung batu setiap kita. Mari bersama saya nyatakan Engkau gunung batu. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku
perbuatan Tuhan ajaib terjadi pagi hari ini. Katakan amin. Lebih lagi katakan amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan lebih lagi di atas kepala kita. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Asalkan Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Bangkit namanya Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa. Untuk rencana Tuhan saja terjadi dalam setiap hidup kami. Mari tinggikan nama Tuhan kita. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Engkau azali, asalkan Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, asalkan Tuhan agung dan perkasa, sebab Engkau sumber kemenangan, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Tepuk tangan yang panjang buat Yesus, Raja segala raja. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Lebih lagi kami mau masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah
Shalom Jemaat Happy Family Center, dan tentu saja Bapak Gembala, Pak Xavier Quentin Pranata, beserta seluruh pemimpin yang ada, seluruh pastors dan juga pemimpin-pemimpin yang ada di Gereja Happy Family Center. Senang sekali boleh menjumpai dan seluruh jemaat tentunya, saudara semua, di minggu yang baru ini. Sekalipun kita sekarang sedang ada dalam keadaan yang tidak mudah karena penyebaran daripada COVID-19. Oleh karena itu, on purpose saya rindu untuk membagikan firman kebenaran yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6, yang sangat terkenal. Inilah yang disebut seringkali dalam bahasa Indonesia dikatakan doa Bapa kami, ya, tapi di dalam perikop terjemahan bahasa Inggris dikatakan the Lord's Prayer. Saya percaya ini adalah merupakan sebuah pola doa, aspek-aspek yang penting dalam kehidupan doa kita, dan tentu saja di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, doa adalah merupakan sesuatu yang menjadi landasan utama agar kita tetap kuat di dalam Dia. Sekalipun demikian, saya percaya kebenaran ini biar memberkati kita semua. Saya akan bacakan ayatnya dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dikatakan, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan inilah doa yang ketika murid-murid datang kepada Tuhan dan berkata, ajarlah bagaimana caranya kami harus berdoa. Dan kemudian Tuhan Yesus mengucapkan doa ini. Dan saya percaya doa ini adalah doa yang mengajarkan sekali lagi kepada kita aspek utama yang harus kita naikkan dan kita doakan di dalam kehidupan Dia. Doa ini diawali oleh sebuah pengagungan yang di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, karena itu kata Tuhan berdoa demikian: Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Doa ini menunjukkan sebuah pengenalan akan pribadinya. Bapa kami. Saudara, tidak ada kepercayaan manapun di muka bumi ini yang memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Hanya saudara dan saya yang mendapatkan sebuah privilege yang luar biasa. Bayangkan, Dia Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang berkuasa, pencipta seluruh alam semesta. Dan kita panggil Dia dengan sebutan yang so intimate, ya, begitu intim, Bapa. Bahkan Tuhan Yesus pernah memakai istilah Ya Aba, bahasa pasar untuk Bapak. Kalau hari ini ya Papa, Papi, Dedi, Babe, ya, sebutan-sebutan Romo mungkin orang Jawa, saudaraku, memakai istilah itu. Saudara, sebuah pengenalan yang begitu luar biasa yang saya percaya kita harus mengenal akan pribadinya. Di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 ada sebuah peringatan yang perlu kita perhatikan. Dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sekalipun umatnya, pengenalan akan Dia sangat penting. Pengenalan terutama akan Dia sebagai Bapa kita. Tuhan mau agar kita, ketika kita menaikkan doa kita, kita tahu kepada siapa kita naikkan doa kita itu. Saudara, seperti misalkan saya dengan Pak Xavier bersahabat, ya, sehingga kalau ada sesuatu yang saya butuhkan, karena beliau adalah sahabat saya tahu apa yang saya bisa minta tolong kepada dia. Ya, saya punya sahabat yang lain, saya punya pengenalan terhadap Pak Xavier, terhadap beberapa teman, terhadap beberapa orang yang memiliki sesuatu yang khusus, hubungan yang khusus dengan saya. Dan ketika saya datang kepada mereka, saya tahu persis saya datang untuk apa. Demikian pula kita dengan Tuhan kita. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara sekarang, tetapi Alkitab berkata Dia adalah Bapa kita. Tentu saja seorang Bapa punya intensi yang baik di dalam kehidupan kita. Dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, yaitu Kristus, telah datang, dan dikatakan demikian,
telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Ditekankan bagaimana oleh Rasul Yohanes, understanding akan Dia sangat penting. Supaya dikatakan kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya, Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudara, penting sekali kebenaran ini. Karena itu, hari ini bawa diri saudara, di saat-saat, di momen-momen, tentu saja ini mungkin tidak enak buat kita semua, tetapi justru di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang tidak menentu, yang tidak enak, kita bisa lebih mengenal lagi pribadinya di dalam kehidupan kita. Dan ayat firman Tuhan tadi menjanjikan kepada kita bahwa kedatangan Kristus membawa pengenalan selain kepada pribadinya sendiri, tapi juga dikatakan kepada yang benar itu, Allah yang benar. Dengan pengertian yang benar, dengan understanding yang benar, saudara, kita bisa membangun sebuah relasi yang benar dengan pribadinya. Bahkan dalam Yohanes pasal 14, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan ayat yang ke-17, Kristus sendiri pernah berkata demikian, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Siapakah Dia? Ayat yang ke-17 berkata, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu dikatakan mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, ya saudaraku, bagaimana sekali lagi Rasul yang sama ini menulis dalam Injil yang dia tulis, bahwa dikatakan Kristus minta kepada Bapa, Kristus berdoa kepada Bapaknya, agar supaya apa? Kepada kita dikaruniakan, diberikan the spirit of truth, roh kebenaran. Saudara, kalau kita mengenal Dia dengan benar, kita tahu bagaimana kita bisa bangun hubungan dengan Dia dengan benar. Kita tahu bagaimana kita bisa meminta dan berdoa dengan cara yang benar, dan dunia tidak memiliki privilege itu. Saya percaya, saudara, jawaban doa adalah sesuatu yang pasti bagi kita. Pasti doa kita bukan doa yang ngaco, yang ngawur, yang sembarangan. Tidak. Ya, sebab dikatakan even roh kebenaran itu ada di dalam kita dan menyertai kita. Saudara, hari ini kalau saudara, bahkan saudara dalam keadaan yang ada di bawah tekanan, ada di bawah hambatan, himpitan, roh penolong itu, yaitu roh kebenaran, ada di dalam saudara. Dan Dia menolong kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita lebih lagi mengenal akan pribadinya. Tapi bukan hanya itu saja. Yesus juga mengajarkan lewat doa yang luar biasa ini, bagaimana kita harus datang kepada Dia untuk mengalami, saudaraku, sebuah pengalaman yang luar biasa yang sekali lagi tidak sembarang orang bisa memiliki ini, yaitu ada di dalam kerajaannya. To be in His kingdom is not for everybody. Saya percaya bahwa ketika saudara mengenal Dia secara pribadi, datang kepada Dia, percaya saudaraku akan karyanya, bertobat, dan menyerahkan hidup saudara, membuka hati saudara, maka itu adalah pintu gerbang menuju kepada His kingdom, kerajaan sorga. Ayat 10 Matius 6 ini luar biasa sekali, dikatakan, "Let your kingdom come." Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara alami hidup di dalam kerajaannya. Saudaraku, tidak semua orang sekali lagi yang boleh mengalami itu, tetapi saudara dan saya sungguh-sungguh bisa membawa diri kita dan alami itu secara nyata di dalam kehidupan saudara. Bagaimana ketika saudara ada di dalam kerajaannya, ada privilege yang luar biasa yang Dia sediakan bagi kita semua. Dan saudaraku, orang yang hidup di dalam paradigma kerajaan, pola pikir kerajaan, budaya daripada kerajaan, akan memiliki sebuah kehidupan yang berbeda. Dan inilah doa yang harus senantiasa kita naikkan dan kita minta kepada Dia. Setiap pagi kalau saya bangun, saya berkata, Roh Kudus pimpin saya, Roh Kudus tuntun saya. Untuk apa? Untuk saya boleh berada di dalam ruang lingkup, saudaraku, ada di dalam atmosfer daripada kerajaannya. Saudara tahu kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Ada begitu banyak hal. Hari-hari ini, saudaraku, as a pastor, ya setiap kali telepon berdering, telepon berbunyi,
Tidak semua, saudaraku, itu merupakan berita-berita biasa. No, kebanyakan even, saudara, berita-berita yang kadang-kadang menekan kita, ya. Ada jemaat yang sakit, ada jemaat yang membutuhkan rumah sakit, ada jemaat yang membutuhkan pertolongan. Dan saya mesti ngaku kepada saudara, saya ingin tolong, tapi saya nggak bisa tolong. Saudara, kalau saya nggak hidup di dalam dimensi kerajaannya, saya akan down. Saya baru saja, saudaraku, kemarin saya teleponan dengan rekan sesama gembala. Ya, kami punya jejaring gembala curhat sama gembala. Ya, jemaat dengan jemaat, gembala dengan gembala. Dan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, beliau juga rasakan. Tapi sekali lagi, kami saling menguatkan dan saling mengingatkan. Supaya apa? Supaya kami mengerti, kami hidup dalam dimensi yang bagaimana, dimensi yang seperti apa. So, saya mau ingatkan saudara hari ini, saudara hidup di dalam dimensi kerajaannya. Dalam Kejadian pasal 41 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40, ini adalah contoh satu pribadi yang hidup di dalam dimensi kerajaan. Dikatakan, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah, roh yang tadi dikaruniakan kepada kita. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Saudara lihat bagaimana seorang agen kerajaan sorga, satu pribadi yang hidup, dia ada secara physically, dia ada di dalam kerajaan superpower pada waktu itu, kerajaan Mesir. Tapi ada satu kerajaan yang lebih dahsyat daripada kerajaan Mesir, yang berkuasa, yang mengatasi segala sesuatu. Dan Yusuf adalah merupakan bagian daripada kerajaan itu. Seperti juga saudara dan saya hari ini. Bukankah untuk itu Yesus datang? Khotbah Yesus yang pertama dalam Injil Matius berkata, repent for the kingdom of God is at hand. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sudah dekat itu artinya sudah datang, sudah ada bersama-sama dengan kita. Daniel pasal 6 ayat yang keempat, another example, contoh yang lain, saudaraku, dikatakan, maka Daniel ini melebihi pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena dikatakan, ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Lihat, saudara, bagaimana seorang muda yang hidup di tengah-tengah kerajaan kafir yang tidak mengenal dia, tetapi karena dia hidup dalam dimensi yang berbeda. Dan itulah yang kita harus doakan hari ini. Yaitu bagaimana supaya kita berjalan dalam dimensi kerajaannya, dengan pola pikir kerajaan, dengan gaya hidup kerajaan, dan budaya kerajaan. Saudara, saya percaya, saudara akan memiliki sebuah kehidupan yang signifikan, sebuah kehidupan yang berbeda, sebuah kehidupan yang menjadi berkat, khususnya di tengah-tengah bangsa kita, wilayah kita, kota kita yang tercinta ini sedang mengalami tekanan yang seperti ini. Inilah waktunya di mana gereja menyatakan akan kerajaannya di muka bumi ini, di lingkungan kita, dimanapun Tuhan menaruh kita. Stop sampai di situ tidak, saudara. Sebab kemudian di ayat yang ke-11 ada sebuah doa yang saya percaya berbicara tentang the most essential things in our life. Boleh nggak Pak kita doa supaya kita nggak berkekurangan? Boleh. Boleh nggak Pak kita berdoa supaya kita sukses dan berhasil? Boleh. Boleh nggak Pak kita berdoa supaya toko saya nambah, keuntungan saya bertambah? Silahkan. Tapi saudaraku, saya percaya ayat ini berkata demikian, ayat yang ke-11. Perhatikan ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perhatikan itu. Makanan kami yang hari ini, makanan kami yang secukupnya. Ini berbicara tentang apa? Saya percaya ini tidak sekedar sederhana kita meminta makanan yang membuat kita kenyang. Tidak. Karena makanan berbicara tentang sesuatu yang very essential in our life. Sangat esensi. Kalau saudara nggak makan, saudara mati. Ya. Nah, karena itu, saudara ini berbicara tentang hal-hal yang sangat penting. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, Rasul Paulus menaikkan sebuah doa, sebuah hopes, sebuah expectation, and prayers ya untuk jemaat Tesalonika berkata demikian. Perhatikan ini. Semoga
Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan this is very essential, yang dikatakan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, terjemahan dalam bahasa Indonesia sudah begitu jelas, tapi izinkan saya membacanya dari terjemahan The Message. Dikatakan, may God Himself, the God who makes everything holy and whole. Biarlah Allah sendiri, dikatakan, Allah yang membuat segala sesuatunya kudus and whole, menyeluruh, ya, saudaraku, dikatakan mengcover segalanya, make you holy and whole, membuat engkau kudus dan dikatakan tidak berkekurangan, put you together, membuat segalanya menjadi satu. Apakah itu yang dimaksud? Keperluan apakah? Kebutuhan apakah? Spirit, soul, and body. Dan dikatakan, and keep you fit for the coming of our Master, Jesus Christ. Yang di belakangnya sama, membuat engkau layak, pantas, atau tak bercacat pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir, bahkan dikatakan, hamba-hamba Tuhan banyak berkata demikian, akhir zaman. Ya, dan Dia mau supaya apa, saudara? Supaya kita mengerti. Kita bukan hanya butuh tubuh yang sehat. Di kondisi yang seperti ini, tentu saja, saya dapat telepon, saya orang tulis di FB, di IG, ya, saya dapat message lewat WA, lewat Line, selalu orang bilang stay safe, stay strong, stay healthy, keep safe, keep strong. Apapun itu, intinya lebih banyak berbicara tentang tubuh, tapi ternyata ada kebutuhan lain yang tidak kalah penting dan saya percaya lebih penting daripada tubuh, yaitu bagaimana jiwa kita. Ada banyak orang yang tertular COVID kemudian cepat drop, saudaraku. Kenapa? Karena dia dalam keadaan yang tertekan. Dia lupa. Alkitab berkata, a merry heart is a good medicine. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira, emosi yang positif, emosi yang bagus, emosi yang baik, itu berbicara tentang apa? Jiwa kita. Ya, tapi ada yang lebih lagi daripada itu, yaitu your spirit, rohmu. Dan untuk itulah Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Dan apa yang very essential, yang kita harus naikkan, yang kita harus doakan, lebih daripada sekedar yang tadi kita singgung di depan. Ya, boleh-boleh aja yang itu, ya saudara. Tapi bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang sehat. Nggak gampang tersinggungan, nggak gampang tertekan, nggak gampang panik ketika kemudian saudara tes antigen, PCR, sebut apa aja, and then positif. Ya, banyak orang panik kemudian, kepanikan tidak menolong kita. So, keep calm. Stay, saudaraku, calm. Ya, saudara ada di bawah lindungan tangan yang kuat, yang dahsyat. Allah yang maha tinggi. Tuhan yang in control over everything. Saya menulis di IG, saya sedih sekali melihat saudara-saudara kita yang terpapar, terinfeksi, dan kemudian harus pulang ke rumah Bapak. Tetapi saya berkata, marilah kita menguatkan diri kita dan iman kita. Dan itu sangat berpengaruh, saudaraku, keadaan psikologis kita. Ya, karena itu kesehatan jiwa juga dibutuhkan. Dan yang lebih daripada itu, saudara tahu apa? Roh kita. Dan roh kita, saudaraku, nggak bisa dibangun tanpa keintiman, tanpa pengenalan tadi akan Dia, akan pribadinya. Sekali lagi saya mau ulangi. Dia Bapa kita, Dia kekasih kita. Dia, saudaraku, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, dan Dia itu Sar Shalom. Dikatakan Dia itu Raja Damai. Dan Dia berjanji, damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran menyertai kita. Setiap pagi saya berdoa. Apa yang saya doakan? Saya berkata, Tuhan, karuniakan kepada kami tubuh yang sehat. Dan jiwa yang kuat. Roh yang menyala-nyala. Saudara, kalau hidup dengan gaya hidup ini, saya percaya COVID-19 akan bablas. Orang bingung dengan varian Delta hari ini. Kita lupa bahwa namanya dia adalah the Alpha and Omega. Saudara, He's the first and the last.
yang awal dan yang akhir, alfa dan omega, apalagi cuma delta. Saudara, dia sanggup, darahnya sanggup melindungi kita, menjaga kita. Bilurnya menyembuhkan kita. Kalau hari ini ada saudara yang tertular, di dalam nama Yesus, dia Jehovah Rafa buat saudara. Kalau saudara khawatir dengan biaya dan apapun dalam kehidupan saudara, dia Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan, our provider. So don't worry, be joyful, saudaraku, karena kita punya pengharapan di dalam Dia. Dan kemudian marilah kita juga berdoa untuk apa? Kehidupan dalam kebenaran dan kehendak-Nya. Matius 6 ayat 12 berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini doa tentang apa? Doa supaya kita boleh hidup di dalam perkenanan kepada Dia. Supaya kita boleh hidup di dalam kebenaran dan, saudaraku, kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Roma pasal 14 ayat 17 dan 18 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi dikatakan soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena ayat yang ke-18 berkata, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudara, menurut saya tidak ada lagi cara hidup yang paling dahsyat dan paling luar biasa selain daripada yang dinyatakan dalam ayat yang ke-18. Berkenan kepada Allah. Saudara, seorang tokoh Alkitab, Raja Daud, ya, dia punya sebuah title yang Tuhan karuniakan kepada dia, the man after his own heart, orang yang berkenan di hati Allah. Dan dikatakan perkenanan itu datangnya dari mana, saudara? Datangnya dari kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saya percaya salah satu cara imun bisa meningkat dalam diri kita adalah karena damai sejahtera dan sukacita. Dan damai sejahtera dan sukacita datang dari mana? Dari kebenaran. Saudara, kalau kita benar, kita hidup dalam kebenaran, kita tahu kita ada di dalam perkenanan Tuhan, saudara, kita tidak takut apapun. Even ketika maut datang, kita tahu, saudaraku, kita memang hanya sementara di atas muka bumi. Setiap orang ada batasnya, ya. Dan ketika batas itu, kita sampai pada batas itu, saudaraku, kita nggak takut. Kenapa? Kita beralih dari dunia fana yang penuh dengan, saudaraku, tantangan, himpitan, hambatan, tekanan. Dan karena itu kita perlu kekuatannya daripada Dia, kepada kehidupan kekal yang jauh lebih baik, yang nggak bisa dibandingkan dengan semua kemuliaan yang ada di dunia ini. Dan saudaraku, Alkitab juga berkata dihormati oleh manusia. Banyak orang, saudaraku, melakukan banyak hal, mencoba menyenangkan orang, mencoba untuk make people happy, dan supaya apa? Supaya dia dihormati. Melakukan ini dan melakukan itu. Saudara, kehormatan itu memang datangnya dari Tuhan. Alkitab berkata peninggian datangnya bukan dari utara, selatan, timur, barat, dari manapun. Peninggian itu datangnya dari Tuhan. Saya peninggian itu datang, saya percaya. Rasa hormat yang kita bisa dapatkan itu datang dari kebenaran dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah saudaraku, kita mengejar, ya, kebenaran ini dalam hidup. Kita tahu memang kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Kasih karunia-Nya yang membuat kita benar di dalam Dia. Tapi marilah kita berdoa kepada Dia. Supaya apa? Kita menjaga kehidupan kita. Kita menjaga pikiran kita. Kita menjaga apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita kerjakan. Agar senantiasa ada di dalam kebenaran-Nya. And then the last but not least, ayat yang ke-13 dikatakan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, but deliver us from the evil one. Terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan, lepaskanlah kami dari si jahat itu. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa agar kuasanya itu memerintah, agar kita hidup dalam ketundukan kepada Dia. Dan bukan hanya kuasanya memerintah, kuasanya juga termanifestasi di dalam kehidupan kita. Apa tandanya kuasanya termanifestasi? Saudaraku, kita dilepaskan daripada si jahat itu.
Ya, saya percaya iblis datang hanya untuk membunuh, mencuri, membinasakan. Terlepas dari apapun rumor yang beredar di luar sana about COVID-19, tapi saya percaya natur daripada iblis adalah menghancurkan manusia. Karena itu segala sesuatu yang jahat datangnya daripada dia. Dan saudaraku, marilah kita hidup berkemenangan. Saya tidak berkata kita hidup berkemenangan kemudian kita abai, kita ngawur, kita ngaco, kita nggak perhatikan kesehatan kita dan lain sebagainya. Tidak. Ya, kita tetap menjaga prokes, kita tetap hidup dalam, saudaraku, kesungguhan akan Dia, menjaga diri kita, cuci tangan dan lain sebagainya. Ya, jadi roh, jiwa, tubuh tadi harus sempurna, sepenuhnya, holistik di dalam Dia. Ya, dan dikatakan, saudaraku, tidak hanya itu, tapi kerajaannya, kuasanya itu dinyatakan. 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saya ulangi sekali lagi, bukan kerajaan Allah, bukan dari perkataan, tapi dari kuasa. Saya berdoa, kita hidup di dalam kuasanya. Kita hidup di dalam kekuatannya. Even ketika kita berdoa untuk saudara-saudara kita, percayalah Tuhan pakai saudara. Salah satu ayat berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Salah satunya, tumpang tangan, orang sakit sembuh. Tumpang tangannya tentu saja tidak secara fisikal, saudaraku. But in the spirit, kita bisa deliver, ya saudaraku, the spirit of healing, roh kesembuhan itu. Dan bukan hanya sembuh, tapi sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Matius 16 ayat 18 dan ayat yang ke-19, ayat yang terakhir, saudara. Inilah yang Yesus janjikan bagi gerejanya, bagi setiap orang yang mengaku bahwa dia adalah the Messiah, the Son of the living God. Lalu kemudian dikatakan ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. I will build my ecclesia upon this rock. Ya, batu karang itu apa? Pengakuan daripada Petrus. Menurutmu aku siapa, kata Tuhan? Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, the Son of the living, putra Allah yang hidup. Dan dikatakan, nomor 1, didirikan di atas batu karang, kokoh, teguh, tidak tergeser, kuat, dahsyat, dan alam maut tidak akan menguasainya. The gates of Hades, otoritas maut tidak akan menguasainya. Why? Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Terjemahan biasanya kurang komplit. Ya, New King James berkata, but I give you the keys of the kingdom of heaven. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi, terlepas di sorga. Karena itu sebelum kita berdoa, selesai khotbah ini, saudara, sharing ini, saya mau kita lakukan tindakan profetis. Angkat tangan saudara, dan di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman, katakan dengan iman, kami menerima, katakan kami menerima kunci kerajaan sorga. Katakan kunci kerajaan sorga. Sekarang genggam tangan saudara, terima dengan iman. Ya, simpan saudara. Kunci apa aja Pak Daniel? Kunci kesembuhan, kunci kelepasan, kunci kebebasan, kunci kemerdekaan, kunci kemakmuran, kunci damai sejahtera, kunci sukacita. So many keys we need in our life. Banyak kunci-kunci yang kita butuhkan. Ketika saya berdoa untuk jemaat yang terpapar, saya berdoa dalam nama Yesus kesembuhan, dalam nama Yesus kesehatan, dalam nama Yesus speedy recovery, pemulihan yang cepat. Dan pakai kunci itu, saudara, untuk menolong saudara-saudara kita, untuk menolong keluarga kita. Ya, karena Alkitab tadi berkata, yang kau ikat di bumi, terikat di sorga, yang kau lepas di bumi, terlepas di sorga. Saya berdoa lewat sharing sederhana ini. Saudara, mari kita bangun kehidupan doa kita lebih lagi. Saya tidak berkata hanya di masa susah kita berdoa. Tentu saja doa adalah landasan dalam kehidupan orang percaya. Saudara berdoa, saudara akan kuat. Saudara berdoa, saudara akan dibangun roh saudara. Ya, karena kalau saudara tidak berdoa, saudara bisa berdosa. Ya, karena itu, saudaraku, mari kita bawa kebenaran ini masuk di dalam kehidupan kita. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapak, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Firman sederhana, tapi kami percaya firman iman, firman kuasa, firman kebangkitan,
firman yang menghidupkan setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya kebenaran ini boleh Tuhan nyatakan lebih lagi. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh-Mu ada pada umat-Mu. Roh Kudus yang guru agung kami, Roh Kudus yang mengajar, lebih tajam, lebih dahsyat, lebih dalam, lebih luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk kami semua. Materaikan kebenaran ini, hati, batin, pikiran kami. Biar kami berjalan di dalamnya, dan kami percaya kami melihat sungguh-sungguh terjadi. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Di bumi ini, seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan doa ini. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya Rosi Prasetyo dan Valerie. akan menyampaikan informasi kegiatan gereja Happy Family Rich Village untuk 1 minggu ke depan. Untuk Youthers dan Pro Xers, jangan sampai kelewatan ya ibadah Youth Pro X setiap hari Sabtu jam 5 sore. melalui Zoom. Youthers Pro X, ditunggu ya. Untuk ibadah hari Minggu, dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube dengan channel Happy Family Center Church. Jangan lewatkan ya. IG Talk Show bersama Bapak Gembala kita tercinta, Pak Xavier Quentin Pranata, akan diadakan seperti biasa jam 7 malam setiap hari Kamis. Untuk Bapak Ibu yang ingin upgrade skill bisnis, jangan sampai kelewatan. Untuk persembahan kasih dan perpuluhan dapat Anda salurkan melalui QR barcode yang tertera pada layar berikut ini dan juga bisa Anda dapatkan melalui warta Happy Family Rich Village. Untuk Bapak Ibu, pastikan Anda mendapatkan warta Gereja Happy Family Rich Village karena melalui warta Anda akan dapat mendapatkan informasi seputar kegiatan Gereja Happy Family Rich Village dan juga artikel-artikel menarik yang tentunya akan menambah semangat dan juga kerohanian kita. Tidak ketinggalan, ada suara gembala kita juga. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ada lagi? Enggak, ada. Oke, sekian. Selamat hari Minggu. Bye. Terima kasih Bapak Pendeta Daniel Yanuar yang sudah melayani kita pada hari ini dengan syuting di rumah masing-masing. Mengapa? Karena pemerintah memerintahkan kita untuk melakukan PPKM karena kondisi COVID-19 terutama varian Delta sungguh membahayakan. Sebelumnya saya menyapa jemaat supaya tetap stay di rumah, jaga protokol kesehatan dengan baik karena apa yang dilakukan oleh pemerintah ini demi kebaikan kita. Bapak Ibu melindungi saya melindungi Bapak Ibu, kita saling melindungi satu sama lain. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur jika pada hari ini, meskipun di rumah kami masing-masing, kami masih bisa beribadah secara online, itu karena kasih karunia Tuhan, karena teknologi, karena jaringan internet, sehingga kami masih bisa terhubung satu sama lain. Terima kasih Bapak, Engkau sendiri akan memberkati hamba-Mu, Pendeta Daniel Yanuar, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah kebenaran itu boleh kami lakukan, kami renungkan, dan praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga kehidupannya, berkati pelayanannya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, khususnya yang berdampak baik secara ekonomi maupun kesehatan, bagi yang sakit di rumah sakit, baik terkena COVID maupun penyakit yang lain, Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Bagi yang isolasi mandiri di rumah masing-masing, Tuhan beri jaga kesehatan yang luar biasa, supaya mereka tetap bersuka cita, karena hati yang gembira adalah obat yang luar biasa dan membuat imun kami meningkat. Dan tiba saatnya bagi kami kembali ke aktivitas kami masing-masing, biarlah Bapak Ibu boleh membuka kedua tangan, menerima berkat Tuhan, serta mengaminkannya. Diberkatilah engkau, hai kaum pria. Diberkatilah engkau, hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, yang berada dimanapun
Kiranya berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan, amin.